Happiness pagi hari ini kita masih membicarakan Ramadan dalam perspektif cinta ya. Ini satu hal yang sangat mendalam dan mungkin, kalau kita apa ya, refleksikan ini sungguh mengena ke hati gitu ya, Pak Arfan ya. Seperti lagu tadi juga Damai Bersamamu, bagaimana kaitannya tadi sudah kita bahas juga sama listeners dan sekarang waktunya Audrey mungkin bacakan beberapa, apa namanya, motivasi-motivasi sama listeners, mungkin nanti boleh dibantu Pak Arfan, apakah sudah tepat atau belum ya? By the way masih di-mute ya Pak Arfan ya? Aku bacakan dulu. Dari YouTube kita, dari Pak Hilmi Aunu, Bapak atau Ibu ya. Sebagai hamba yang tidak berilmu, Pak Arfan mungkin seolah hanya menggugurkan kewajiban dan usaha selebihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita ya. Selanjutnya dari WA kami, dari Pak Alex, di bulan Ramadan ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, wajib untuk mereka menjalankannya karena ini amanat dari Tuhan untuk menuju akhirat. Karena kepada Tuhanlah kita berteduh ya. Kenapa kita harus berpuasa dan ibadah? Karena selain takut dosa, karena cinta kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita atas rezeki, kesehatan yang diberikan kepada kita itu jadi salah satu bentuk ibadah kita. Selanjutnya, ini dari Bapak Rizky. Selamat pagi Pak Arfan, terima kasih sudah merimain ini karena jujur saya masih dalam kategori yang kedua tadi ya, ingin dapat pahala aja, tapi jujur ketika tidak mendapatkan ekspektasi dalam kehidupan yang berbeda dengan realita, kadang saya juga suka ngambek sama Tuhan gitu ya. Jadi kayaknya memang harus naik level. Terima kasih remindernya Pak Arfan. Satu lagi Pak Arfan, kita ke Ibu Srika yang ada di Banjarmasin. Selamat pagi. Kalau dari Bu Srika, topik pagi hari ini lebih membuat saya refleksi aja sejauh mana hubungan saya dengan Tuhan. Karena memang kadang kita perlu diingatkan dengan topik-topik seperti ini. Terima kasih Pak Arfan. Boleh direspon Pak Arfan, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Jadi em, Pak Hilmi tadi ya, yang paling penting itu kita jujur dulu sih ya. Kalau kita ingin melakukan meningkatkan diri kita itu nomor satu kita harus jujur dulu gitu. Pak Hilmi tadi mengatakan, ya saat ini saya baru sampai pada level menggugurkan kewajiban. Kalau menggugurkan kewajiban itu berarti baru level satu. Apakah itu salah? Nggak salah gitu. Nggak salah gitu kan. Kita mendapatkan banyak sekali rahmat dari Tuhan, ya kita juga punya kewajiban yang harus kita jalankan gitu. Ini kan cara pandang ya, perspektif ya. Tapi itu baru level satu tuh. Dan kalau menggugurkan kewajiban itu kayak kita nggak dapat apa-apa gitu kan ya. Cuma gugurin kewajiban gitu. Yang penting kita nggak dapat dosa gitu ya. Nggak dapat Teman. punishment lah gitu ya. Itu jadi baru level satu. Pak Rizky tadi ya jujur ya ini level 2 gitu ya. Ingin dapat pahala, tapi kadang-kadang kan suka ngambek. Kenapa? Karena memang datang dari luar gitu ya. Ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita protes loh. Kan saya udah begitu, kan saya sudah melakukan itu. Jadi memang modusnya ini adalah hitung-hitungan. Modusnya kalau level 2 gitu ya. Nah, kalau level 3, kalau Pak Alex tadi mengatakan wajib ya. Kalau kita masih mengatakan wajib itu berarti masih level 1 gitu ya. Wajib, ini wajib nih gitu ya. Menggugurkan kewajiban namanya ya. Bu Srika tadi ya. Ini bisa mengubah hubungan kita dengan Tuhan gitu. Oke. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu kan eh, selama ini hanya sebagai ini Tuhan yang menyuruh kita melakukan. Tuhan yang menghukum, kita yang harus hati-hati. Kan seperti itu. Sekarang kalau hubungannya sudah berubah, berarti rasanya nanti berubah gitu. Ketika kita melakukan hal yang sama, tapi dengan niat yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda gitu, dengan kebahagiaan yang berbeda gitu. Karena sesungguhnya tujuan utama dari puasa itu adalah, ini sangat menarik, ini perspektif cinta nih Audrey ya. Oke. Tujuan utama puasa itu adalah menghapuskan semua batas antara kita dan Tuhan. Oke. Itu kalau dilihat dari perspektif cinta. Menghapuskan semua batas antara kita dan Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu kan inginnya dekat gitu. Bahkan lebih dalam lagi, cinta itu selalu menginginkan kebersatuan. Cinta itu inginnya bersatu. Jadi kita dan Tuhan itu inginnya bersatu gitu. Karena kita merindukan Tuhan, ingin merasakan kelembutan kasih Tuhan, maka kita ingin bersatu. Tetapi mana mungkin? Nah, pertanyaan kan gitu kan? Mana mungkin Tuhan yang maha suci itu bisa bersatu dengan manusia yang penuh salah dan dosa ini gitu. Secara secara zat berbeda ya,
secara gelombang berbeda, secara frekuensi berbeda gitu. Kita penuh dosa, kita penuh dengan alpa, kesalahan, sementara Tuhan yang maha suci. Nah, nggak mungkin gitu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan di tengah perbedaan kualitas segala macam ini gitu, ya. Frekuensi gelombangnya berbeda, zatnya berbeda gitu. Maka caranya adalah kita harus mensucikan diri gitu. Kita harus mensucikan diri kita supaya kita layak dalam tanda petik bersanding dengan Tuhan gitu, bersatu dengan Tuhan. Kita harus bersihkan diri kita harus sucikan diri kita. Nah, itulah sebetulnya yang namanya puasa. Puasa itu kan Ramadan itu dari bahasa Arab itu artinya terbakar matahari atau artinya pembakaran. Ramadan itu pembakaran. Nah, pertanyaan yang dibakar itu apa? Yang dibakar itu adalah dosa. Yang dibakar itu adalah keinginan. Yang dibakar itu adalah hawa nafsu. Yang dibakar itu adalah ego. Nah, kenapa kita perlu membakar itu semua? Supaya kita menjadi relatif dalam tanda petik suci. Karena ketika kita relatif suci, kita baru bisa masuk tuh ke gelombang Tuhan itu gitu. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan Tuhan kalau kita tidak masuk ke dalam gelombang Tuhan? Nah, gelombang Tuhan itu adalah kesucian gitu. Sementara kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka dengki sama orang, masih suka iri melihat orang yang lebih berhasil dari kita, ya, kita membenci orang yang mungkin melakukan kesalahan gitu dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita masih kayak begitu, jiwa kita, hati kita, mana bisa gitu gelombangnya itu eh, menyatu gitu. Frekuensinya itu kayak frekuensi radio kan? Ya, Kalau frekuensi radio itu kalau kalau Smart FM itu 95,9, ya kan? Berarti kalau saya mau mendengarkan Smart FM di mobil gitu, yes. kita harus ke 95,9 kalau di Jakarta ya. Nah, saya baru ke 94,9. Belum bisa kan? Masih masih Jauh. keresek gitu. Ya, Ya, masih keresek-keresek. Itu kan analoginya begitu. Saya cari lagi. Oh, ini udah masuk ke 995. Tapi belum 95,9, masih 95,5. Masih keresek-keresek dikit kan? betul. Terus fine tuning gitu kan. Nah, itulah yang namanya puasa. Hmm. Jadi kita harus menyamakan gelombangnya ya kalau mau Smart FM itu 95,9 gitu. Ibaratnya Tuhan itu ada di situ misalnya. Berarti kita harus menyatukan gelombang kita ke 95,9. Nah, ini masih 95,3, 4, 5 gitu. Nah, caranya gimana? Kita bakar dosa-dosa kita gitu dengan cara berpuasa ini gitu. Karena dengan berpuasa ini kita menghilangkan ego kita, menghilangkan nafsu kita, menghilangkan keinginan kita, syahwat kita, gitu ya, kesombongan kita gitu. Nah, itu sebagai sebuah cara untuk fine tuning itu. Nah, cinta itu adalah ketika kita fine tuning, Mhm. nyambung gelombangnya gitu. Kalau nggak begitu, nggak bisa nyambung gitu. Kita yang harus menyamakan diri kita dengan Tuhan dong, gitu kan? Masa kayak saya dengerin radio kemudian Smart FM yang harus menyesuaikan diri dengan radio saya, kan nggak boleh dong. Ya, kita yang punya radio yang harus menyesuaikan diri dengan Smart FM, kan begitu kan? Ya, Sama begitu. Masa Tuhan yang diminta menyesuaikan diri dengan kita? Nggak bisa. Sementara kita masih banyak salah, masih banyak dosa, masih kotor, ya kita sucikan diri kita. Nah, itu namanya Ramadan. Apa itu? Pembakaran. Dan dengan pembakaran itu intinya adalah nanti batas antara kita dengan Tuhan itu perlahan-lahan akan mengecil, menipis gitu loh. yes. Dan hilang juga jarak ya, Pak Arfan ya. Tadi seperti yang disampaikan dari lagu tadi ya. Jadi Betul, jarak betul, yang kita tempuh itu jadi semakin dekat gitu ya. betul. Aha, Dan karena cinta, maka kita oke, akan menempuh semua perjalanan. Dan itu betul. jadi tidak terasa berat gitu loh. Ya, ya. Istilahnya kekasih kita, misal Mhm. kita tinggal di Jakarta, kekasih kekasih kita di Kerawang gitu ya. Oke. Ya oke, yang namanya malam minggu itu gitu ya, karena cinta itu ya deket itu nggak ada masalah, itu kecil itu gitu. Walaupun menempuh di jalan 2 jam itu nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Mhm. Itu maksudnya Audrey. Yes, dan pasti banyak juga nanti pandangan-pandangan dari orang, kok bisa ya setotalitas ini? Nah, nanti kita akan bahas juga Pak Arfan ya. Pasti Oke. ada lah pikiran-pikiran orang-orang yang mungkin masih di level 2 atau 1 ini yang menganggap kok kita terlalu lebay, kok kita terlalu too much, seperti itu. Nanti gimana cara kita menanggapinya, kita akan bahas, tapi kita break dulu Pak Arfan. Begitu juga smart listeners yang mungkin ingin sharing, yang ingin berpendapat, silakan di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita akan kembali untuk satu sesi terakhir dalam Smart Happiness.
Kan perbincangan mendalam terkait dengan Ramadan dari perspektif cinta. So, Pak Arfan terkait dengan pertanyaanku tadi gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin tentang manusia yang apa ya punya cinta yang besar gitu ya akan ibadah kita, itu mungkin tidak sebanyak orang yang melakukan level 1 gitu ya, takut dan ingin mendapatkan pahala. Jadi mungkin kita akan berbeda gitu ya di tengah kerumunan orang. Nah, mungkin akan ada pandangan-pandangan yang membuat kita jadi agak gusar ataupun mungkin jadi bingung gitu sehingga mungkin ada masanya kita akan goyah dan turun level lagi. Nah, sebenarnya gimana supaya kita bisa tetap konsisten dan mempertahankan ketika kita sudah sampai di level tertinggi ini, Pak Arfan? Silakan. Ya, kalau ada orang yang nggak percaya gitu ya, maksudnya, oh ngapain sih abstrak banget sih ngomongnya misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang semua orang itu melalui proses pembelajaran yang berbeda-beda. Itu aja kita pahami gitu. Kalau Anda mau beribadah hanya karena takut kepada Tuhan, monggo silahkan. Yang penting beribadah itu dulu. Yes. Dulu gitu kan. Yang penting ke masjid, yang penting rajin ke gereja itu dulu. Bahwa ke masjid dan ke gerejanya itu karena takut akan dosa, takut akan dihukum, takut masuk neraka, ya nggak apa-apa. Yang lebih jelek adalah malah nggak ke masjid, nggak ke gereja, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah berdoa, itu yang jelek gitu. Ya jadi kalau emang sudah eh, yang penting Anda melakukan deh gitu ya. Ya nggak apa-apa, itulah level kita gitu. Levelnya memang seperti itu. Tapi kan yang dicari oleh manusia itu kan kebahagiaan kan. Tuh. Gitu. Kalau seperti itu tuh masih yang penting menggugurkan kewajiban deh. Yang penting udah, yang penting terpaksa gitu. Ada unsur terpaksa gitu karena ada kekuatan yang menekan dari luar gitu. Gitu ya. Begitu juga kalau kita udah naik level gitu, naik level menjadi reward sekarang. Oh, kepingin sesuatu. Nah, kalau orang yang kepingin itu ada sebuah mimpi kan, Mhm. ada sebuah cita-cita kan, berarti dia pasti akan semangatnya beda nggak gitu. Beda. Dua, dua itu aja udah beda. Ya, ada orang yang bekerja karena dia takut sama atasannya gitu. Kemudian ada orang yang bekerja karena dia punya sebuah mimpi, punya sebuah planning, ingin naik karir, ingin mendapatkan posisi yang tertinggi, ingin naik gaji, minimal itu aja. Itu aja udah berbeda rasanya kan. Semangatnya aja udah berbeda gitu. Nah, mari kita ajak. Kalau udah sampai sana, memang ini nggak bisa lompat-lompat nih Audrey. Emang setiap tahap harus dilalui. Saya juga dulu udah melalui itu semua gitu. Waktu masih kecil kan, orang tua mengatakan kamu sholat gitu, kamu puasa. Ya udah ikutin aja gitu karena saya juga nggak tahu ini apa gitu. Bahkan dulu setelah berapa lama itu kalau puasa tuh dapat uang gitu, dapat uang Oh, reward ya? ya reward dulu ya. Saya juga berlakukan sama anak-anak saya juga gitu. Ya. Jadi kalau kamu puasa setiap hari tuh dapat 10.000, Oke. puasa 10.000 nanti kalau sebulan berarti bisa 300.000 gitu kan. Terus kadang-kadang anak saya nawar gitu. Terus kalau ini puasanya cuma sampai jam 12 gitu ya. Sehari, Cuma oke. sekali. Ya gimana ya? Ya oke deh 5.000 deh gitu kan. Heeh. Nah itu prosesnya kita mengalami itu dari dulu wajib, kemudian ada rewardnya kita kepingin, lama-lama udah nggak perlu lagi. Kenapa? Kesadaran kita udah meningkat gitu, bahwa dengan berpuasa ini kok kita jadi merasakan suasana hati yang berbeda ya, kok jadi lebih dekat sama Tuhan. Yang dibikin lapar itu perut gitu ya, yang dibikin haus, yang dibikin lemah itu tubuh kita secara fisik, tapi kok ternyata berdampak kepada spiritual kita gitu. Ya, jadi nggak terlalu banyak mikirin makan kan, dikit-dikit kalau nggak puasa kan yang dipikirin makan kan. Udah sarapan pagi, kemudian jam 10 aja udah mulai mikirin makan apa ya gitu. Jam 12 cari makan. Nanti jam 3 sore udah mikirin makan lagi kan gitu. Makan sore, makan malam. Jadi habis itu pikiran kita itu untuk memikirkan fisik gitu. Nah, sekarang dilemahkan. Ternyata setelah fisik dilemahkan kok kita tambah kuat gitu. Tambah kuat secara apa ya? Itu. Kok jadi tambah dekat sama Tuhan? Kok hati jadi damai, tentram? Kan seperti itu. Berarti ada sebuah perbedaan gitu. Jadi puasa itu bukan cuman untuk membuat kita badan lebih sehat gitu, tapi membuat jiwa kita itu muncul gitu loh. Spiritual kita itu jadi menonjol gitu. Karena fisik nggak bisa diharapkan gitu. Fisik itu udah dilemahkan gitu dengan berpuasa. Itu adalah proses makanya itu. Jadi saya ingin mengajak gitu teman-teman semua, mari coba kita tinjau sekarang ada sebuah perspektif yang berbeda gitu. Bahwa puasa itu karena kita ingin dekat sama Tuhan.
Dan supaya dekat sama Tuhan yang frekuensinya berbeda, frekuensi Tuhan itu frekuensi suci namanya. Kita frekuensi kotor. Nah, kita harus bersihin diri kita. Bakar dosa-dosa kita. Itulah yang namanya Ramadan. Ramadan adalah pembakaran. Nah, itu. Intinya begitu. Supaya kita bisa menyatu nanti ujungnya adalah kebersatuan antara kita dengan Tuhan gitu. Dan Yes. ketika kita bersatu itu rasanya apa? Rasanya itu tentram, damai gitu. Seperti yang ada dalam lagu tadi, damai bersamamu. Nah itu. Mhm. Oke. Tadi menarik yang Pak Arfan sampaikan bahwa kita manusia pasti melewati setiap level itu ya, sehingga kita bisa mencapai level yang tertinggi. So, apa mungkin tips and triknya Pak Arfan supaya kita bisa melalui setiap level itu dengan baik sehingga ya bukannya merosot gitu ya, tapi juga bisa meningkat dan konsisten untuk punya kesatuan dengan sosok yang mulia dan besar tersebut. Silakan, Pak Arfan. Iya, jadi kita harus belajar gitu ya, harus mau belajar, buka telinga, buka pikiran, buka hati gitu ya. Kalau selama ini Anda sudah melakukan sesuatu dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa. Itulah proses pembelajaran. Itu nggak salah juga kok. Itulah proses pendewasaan. Tapi saya ingin mengajak, kalau teman-teman ingin bahagia, bahagia itu datangnya dari dalam. Selama sumber segala sesuatu itu ada di luar kita, yaitu reward and punishment, kita tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Nah, sekarang kita ubah. Sumbernya itu bukan di luar, tapi di dalam. Itu namanya intrinsic motivation. Apa itu? Cinta. Ya, kenapa cinta? Karena memang segala sesuatu itu asalnya kan dari cinta. Jadi, kalau kita bicara cinta ya, cinta itu apa sih? Cinta itu adalah alasan sesuatu itu ada. Hmm. Arfan Pradiansa hadir di dunia ini kenapa? Karena cinta. Karena cinta Allah. Karena cinta ayah dan ibu saya. Kan begitu. Oh. Kemudian dikirim ke dunia ini, Arfan Pradiansa dikirim ke dunia ini kenapa? Untuk meningkatkan cinta di antara sesama manusia. Gitu ya. Itulah alasan kenapa kita itu ada. Audrey juga sama. Kenapa Audrey itu ada? Alasan kenapa Audrey itu ada. Gak lain gak bukan adalah karena cinta. Jadi alasan keberadaan kita di dunia ini adalah untuk cinta, untuk menumbuhkan cinta, untuk meningkatkan rasa cinta. That is the reason for being gitu. Dan untuk bisa memperluas cinta di dunia itu, kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan DNA cinta gitu. Apa itu DNA cinta? DNA cinta itu adalah cinta Tuhan yang dititipkan kepada setiap sel dalam tubuh kita. Nah, setiap sel dalam tubuh kita itu sesungguhnya adalah sel-sel cinta yang dititipkan Tuhan untuk membuat kita hidup, tetap hidup dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, itu kan asalnya seperti itu gitu. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus kembalinya harus ke situ. Kembali kepada alasan kenapa kita ada di dunia ini gitu. Dan menemui sosok yang merupakan asal muasal dan penyebab dari cinta itu sendiri. Siapa itu? Tuhan. Gitu. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Karena cinta Tuhan itu abadi. Mhm. Itu. Yes, jadi kalau misalnya Anda merasa dicintai dengan orang-orang di dunia ini, ada cinta yang lebih besar lagi gitu ya, yang mungkin tidak terhingga sama listeners karena ya tadi seperti Pak Arfan sampaikan bahwa kita ada di dunia ini juga karena bentuk cintanya Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngejar dunia gitu, tapi kita lupa memberikan cinta kita juga kepada sosok yang memberikan cinta terlebih dahulu. Gitu ya Pak Arfan ya? Betul, betul sekali. Ya, itu Oke. asal cinta itu. Kalau mau Yes. bicara apa istilahnya reason for being, itu kembalinya selalu kepada yang punya cinta itu siapa sebetulnya, kan begitu. Nah, betul. Jadi jangan sampai kita apa ya tidak memberikan cinta kita, bentuk cinta kita dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salah satunya ibadah yang sedang Anda jalani, small listeners, ibadah berpuasa. Jadi semangat untuk Anda yang menjalani ibadah puasa. Lapar, haus, emosi, semua bisa dijalani kalau Anda punya cinta yang besar kepada Tuhan. So, terima kasih Pak Arfan. Semoga bentuk cintanya pagi hari ini bisa tersampaikan ke small listeners dan juga small listeners bisa menyampaikan bentuk cinta ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, Anda kasihi seperti itu dan Anda cintai. Kalau Ya, gitu kita ketemu minggu depan Pak Arfan dengan topik yang lebih menarik lagi. Begitu juga small listeners mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca pagi hari ini. Bukan karena nggak cinta ya, karena waktu kita yang terbatas. Kalau begitu kami pamit, small listeners, saya Audrey Juana. dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you to be want to be happy, happy, be be happy happy. now. Sampai jumpa.